yang semuanya. Alhamdulillah hari ini kita laksanakan kita yaitu sholat berjamaah dan teman-teman insyaallah alim imam kita akan setiap hari ini dan kali ini pengajian kali kita membahas tentang masalah zakat. Karena memang selain daripada ibadah puasa yang kita lakukan kiranya ada zakat. Ini akan kita bahas dalam pengajian kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kembali kepada mudah-mudahan kajian kita ini berikan satu ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkam Zakat. Kitab ini menjelaskan tentang hukum zakat. Sudah kita ketahui, kita maklumi bahwa salah satu daripada rukun Islam yang lima yaitu zakat. Dan zakat adalah merupakan syarat yang ketiga daripada rukun Islam setelah syahadat, sholat, dan zakat. Sholat, zakat, baru puasa. Zakat ini kalau kata Syekh Ibnu Qasim dalam kitab Al-Qarib atau Al-Bajuri, ini dikatakan an-nama al-lughatan an-nama, artinya setelah ada satu harta yang utama. Sedangkan zakat secara istilahnya, zakat itu adalah al-mal makhsusatun litasarruf bil makhsusatun. Zakat adalah harta yang khusus pengeluarannya dan pentasarrufannya juga terhadap taifah, suatu terhadap bagian-bagian yang sudah ditentukan. Ditaifatin makhsusatin, terhadap bagian atau golongan-golongan yang sudah ditentukan. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran, zakat itu adalah dalilnya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharim wa ibn sabil wa fi sabilillah wa ibn sabil. Itu Qurannya. Artinya berikanlah zakat itu kepada 8 golongan. Innamas shadaqatu, yang pertama lil fuqara, terhadap fakir, wal miskin. Yang ketiga wal amilin, orang yang amil, orang yang melaksanakan tugas, yang kerja, yang menerima dan mentasarrufkan zakat.
istilah baru. Mualaf. Dan yang kelima riqab budak, wal gharib orang yang muda, fi wa fi sabilillah dan orang-orang yang berjalan di jalan Allah, wa fi sabil dan anak-anak yang ibnu sabil. Ini golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan zakat itu, ini kalau bahasa zakat itu ada al-mal maksusatin, ada harta yang khusus untuk dizakatkan. Ada berapa sih zakat itu? Harta yang wajib dizakatkan. Hanya ada 5 kategori yang wajib dizakatkan. Yang pertama adalah at-tijarah, harta dagang, dagangan, dan juga al-muzara'ah, harta tanduran, dan juga ar-rikaz, benda simpanan, benda temuan, harta temuan namanya rikaz, dan juga fidmah zahab wal fiddah. Ini ada 5 kategori yang harus dikeluarkan zakat. Nah, sekarang ini kita dengar ada istilah zakat profesi, ya. Ada zakat profesi, artinya orang-orang yang menerima honornya gede, maka di dalamnya mengandung zakat. Boleh nggak boleh? Itu pun hitungannya masuk kepada zakat zahab wal fiddah, emas, ya, dikategorikan dengan emas. Artinya dikiaskan dengan emas. Para jamaah yang saya hormati, itulah bahasan bagian-bagian pada zakat-zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Tujuannya buat apa sih zakat itu dikeluarkan? Khud, dalam Al-Quran, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian daripada harta mereka orang-orang kaya, shadaqatan, yaitu sedekah, ayat zakat. Itu ambillah sebagian harta mereka dari zakatnya. Tujuannya apa? Yang buat apa itu bagaimana zakat? Tutahhiruhum, untuk membersihkan hati mereka, wa tuzakkihim, dan memurnikannya. Makanya zakat itu harta itu ketika sudah dikeluarkan zakatnya, berarti harta itu sudah masuk daripada harta yang murni, harta yang jelas, harta yang bersih. Andainya begitu, sekarang kita gambarnya, mungkin kalau kita diantara bicara orang yang sakit, ya, kita gambarkan harta fiddah, zahab, emas. Ketika kita punya emas lebah, perlu nisabnya. Zakat itu kena nisab adalah ketika seseorang itu sudah memiliki 85 gram emas. Tadinya pembahasan punya emas 85 gram, maka wajib dizakati. Itu pun syaratnya harus sudah haul. Apa haul itu? Haul itu adalah ketemu tahun lagi. Tanggal 1 Januari kita punya 85 gram emas. Ketemu lagi nanti tanggal 1 Januari kita masih punya segitu-gitu juga, 85 gram juga, maka wajib dizakati. Wah, orang sekarang jarang bro yang gitu. Banyak duit, boleh ada duit? Boleh. Karena kalau kita hitung aja, kalau harga emas untuk gram itu harga 1 juta, kalau seandainya kali 85 berarti 85 juta. Kalau udah 85 juta ketemu haulnya, maka itu dibagikan zakat. Berapa persen zakatnya?
persen. Ya sekitaran 4 jutaan. Itu zakat. Nah itu kategori daripada zakat. Nah sekarang zakat itu ada dua tadi. Zakat isman, ismun lil mal, ismun lil abdan. Zakat dibagi menjadi dua, ada zakat mal, ada zakat badan alias fit. Kalau yang tadi kita sebutkan dari pokok itu, baik itu hayawan, tanduran, ikan, dalam dan itu adalah merupakan zakat yang mal, zakat yang harta. Bagian yang kedua adalah zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu adalah zakat yang kita keluarkan, yang wajib kita keluarkan selama muslim adalah ketika kita berada atau orang muslim yang menemukan bulan Ramadan dan di awal Syawal. Maksudnya gimana? Kalau ada bayi lahir menjelang Syawal, artinya maghrib dia lahir, maka wajib ya. Kenapa? Maksudnya sebelum maghrib, bukan setelah maghrib. Dia maghrib kurang 5 menit, bocah lahir, maka bocah itu wajib zakat. Kenapa? Karena dia menemukan Ramadan dan Syawal. Jam 5 dia lahir, maka dia wajib zakat. Tapi kalau lahirnya nanti setelah Syawal, pagi Syawal, maka tidak wajib untuk zakat fitrah. Itu wajib bagi kita semua nih. Masih wajib. Ya. Kalau dia menemukan sebagian atau sedikit saja daripada bulan Ramadan, maka wajib zakat fitrah. Dan untuk zakat, saya ulang lagi bahwa pentasarufan zakat itu harus kepada ibatin maksusatin, kepada golongan-golongan yang sudah ditentukan. Enggak boleh kita ngasih zakat, memberikan zakat, ngambil zakat sementara bukan terhadap dari satu golongan itu. Yang tadi saya sebutkan. Kemarin tadi boleh nggak ngasih amplop dukun kadang-kadang gitu. Janda, boleh nggak kita ngasih zakat sama janda? Nggak ada. Yang dimaksud daripada ipin maksusatin yaitu adalah yang pertama tadi fuqara wal masakin. Kalau dia ini merupakan fakir, maka wajib berhak menerima zakat. Miskin berhak wajib dan menerima zakat. Wal amilin, dan orang-orang yang bekerja, panitia berhak nih menerima zakat. Artinya ketika nanti sudah selesai semua kerjaannya, dibagi, diatur, maka dia berhak nanti menerima zakat, mengambil bagian daripada zakat. Tuh, ambil. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang mu'allaf, orang yang masuk Islam. Nah inilah apa namanya golongan yang mu'allaf itu golongan yang keempat. Wa firiqah, dan golongan yang kelima yang berhak menerima zakat adalah apa itu? Dikelola. Budak ya, kalau sekarang udah nggak ada, kalau budak kan ada. Di zaman itu dulu ada. Budak itu kenapa menerima zakat? Karena untuk membebaskan dia dari sifat perbudakan. Wah, dia harganya 2 juta, udah, dia 2 juta supaya dia bebas dari budak. Ya, itu namanya untuk
Enggak kalau setelah dia bebas, apakah dia beramal? Ya udah, ya. Kecuali kategorinya dia nanti setelah dia udah masuklah dia kategori yang lain, yaitu fakir, miskin, kan, gitu ya. Itu tadi bisa masuk. Wal-gharim, orang yang berutang, utangnya pun utang yang lil maslahah, untuk kemaslahatan anak, bukan untuk yang berpotensi. Ya. Yakin jangan kita semua pada punya utang. Ya. Jangan pakai uang utang lain ngambil mobil, ngambil zakat tak boleh. Itu mah lil maslahah nafsi, bukan maslahah din. Ya. Boleh kita mengambil zakat, punya utang, tapi tujuannya untuk maslahat agama, perjuangan agama. Nih, kalau kita gambarkan, boleh dalam zakat fitrah kita membela agama Palestina. Kita salurkan zakat infak kita, salurkan ke Palestina, boleh. Itu adalah merupakan apa tadi? Utang, ya. Bisa. Apalagi nanti kita masukkan ke muslim, ya. Artinya utang itu utang dalam maslahat. Kalau gharim, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang selalu menjalankan jalan Allah, siapa? Ya, sekarang ini kalau kita gambarkan ya guru-guru lah, guru ngaji, ya. Itu yang bisa boleh mendapatkan memberikan zakat buah beli sabil dan insan. Selain daripada itu semua tidak berhak untuk menerima zakat. Lalu bagaimana kalau seandainya kita kasih aja? Wala yajzi'u tasarrufun ila ghairihi. Tidak boleh atau tidak dianggap cukup memberikan zakat kepada selain daripada 8 golongan itu tadi. Tidak dianggap cukup memberikan zakat kepada selain daripada 8. Artinya nggak sah. Golongan dia berapa? Lah, kayak zakatnya salah. Enggak. Janda. Salah. Enggak boleh kita ke janda. Anak yatim. Enggak sah. Enggak dianggap cukup, enggak sah memberikan zakat kepada orang-orang yang selain daripada 8 orang. Lah, kalau berbagi boleh bagi semua ya. Serah itu mah. Itu mah sedekah biasa, tapi tidak menggugurkan daripada kewajiban kita. Nah, jadi inilah intinya kita mengerti, mengetahui tentang bagaimana persoalan zakat. Dan nanti kalau di sini kan kita tugaskan saja pada amir, ya. Ada pelaksana pekerja. Jadi ada yang menerima. Makanya saya juga kadang-kadang harus sampaikan, penerima zakat itu jangan kemana-mana, harus betul-betul ada di tempat standby, jangan kemana-mana. Karena kalau ada dan pergi orang mau zakat fitrah nggak ada yang terima, dah dosa, nggak ada yang terima. Apalagi pakai bahasa dikutip, cakap, nggak ada yang terima. Ya. Bagus itu kadang-kadang manusia kita sering dengar. Ya, ada doanya. Ajarallahu bima a'taita wa barakallahu ma bima a'taita wa ja'alahu laka tahurun. Itu doa untuk menerima zakat. Bagus ya. Jadi nah itu jadi aku yang saya muliakan. Jadi dalam pembahasan kita zakat hanya sebatas itulah, ada 2 zakat yang harus kita. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu hanya ada 5 kategori yang harus kita lakukan. Kita punya harta apa? Perdagangan. Dagangan apa? Dagangan apa aja? Kelompok, sayuran, berapa pokoknya lah. Baru-baru toko-toko yang gede-gede, ya. Itu ketika itu namanya harta tijarah, harta dagang itu wajib nih. Harta
itu dikategorikan sama, dikiaskan sama. Kenapa? Karena termasuk al-muzarah, sesuatu yang ditandur, yang ditanam, gitu ya. Apa lagi? Al-hawasi, kebonan, binatang, kambing, kerbau, sapi, onta. Wah, bro, nggak ada kerbau. Dalam Al-Quran nggak ada, betul. Di Al-Quran tidak menjelaskan pengeluaran zakat fitrah, zakat tentang masalah kerbau. Hanya sebatas ibil, baqarah. Hanya sebatas sapi. Jauh nggak ada. Cuma hukumnya sama. Berapa sih? Kalau sapi punya 40, maka wajib zakatnya itu apa namanya disoknya. Sama, kambing juga kambing. Kita punya kambing 40, maka satu di zakat. Kalau 39 dulu lebih loh. Ya, bagaimana itu kalau seandainya itu begitu? Iya, biar nggak masuk hitungan. Ya, itu namanya hilah, orang yang mengalihkan kewajiban. Ya. Boleh nggak? Ya sebetulnya untuk kewajiban zakat enggak, cuma karena dosa untuk menghilah kewajiban. Itu termasuk daripada zakat. Sedangkan tasarufannya baik itu zakat mal maupun zakat fitrah itu sama, artinya sama-sama kepada 8 golongan. Selain daripada 8 golongan itu, kita tidak diperbolehkan, bahkan tidak sah memberikan zakat kita baik zakat mal maupun zakat fitrah kepada selain yang 8 golongan. Haleluya. Amin. Jadi kalau ada orang-orang yang bertanya, "Ibu bikin zakat?" Nggak boleh. Zakat gue sini nggak boleh. Kategorinya apa dulu? Kategorinya apa dulu? Apa fakir, apa miskin, apa gharib, apa fuqara? Zakat itu masuk ke golongan itu dulu. Baru nanti kita. Dan juga ini yang perlu kita sampaikan terkait masalah pengeluaran zakat kita wajib di daerah sendiri. Ya? Di luar kita, seandainya ada nih orang datang di kita nih, orang yang kerja di sini, ternyata tidak zakat pula, nyari dunia, nyari usahanya di kampung kita, zakatnya di kampung dia, boleh nggak? Haram itu, nggak boleh, nggak boleh. Kalau memang dia usahanya di sini, maka wajib zakatnya di sini. Makanya sebelum dia pulang kampung, zakat di sini nggak boleh. Tuh harus dipisah. Yang kedua, tidak boleh mengeluarkan zakat kepada orang lain juga. Contoh alat nih. Alat nggak boleh kita berikan kepada orang-orang yang luar dari kita. Ada dari mana-mana nyampe kemari. Kita dapat kita lalu dari mana? Ya, kalau orang dari mana kalau ke sana dulu, di kampung dulu, dia wajib ngasih zakat adalah di kampung dia. Tujuannya apa sih? Tadi itu mu'alaf. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang yang mu'alaf itu betul-betul yakin dengan agama Islam, tenang dalam agama Islam. Kalau dia di kampungnya gitu, maksudnya bukan di kampung kita. Jadi tidak boleh keluar zakat daripada kampung kita, dan juga tidak boleh memberikan zakat bukan orang kita. Ya, tahu ya. Ini muat benar dulu. Hah? Muat benar dulu. Iya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu namanya nafkah zakat. Memindahkan zakat itu, ya, lil mustaqil. Jadi tidak boleh memindahkan zakat. Sekarang kalau contohnya kan ada ya orang-orang yang kerja ya kita ya, dikerja di sini lama, mendon lah, berhubungan di sini,
orang keluar nggak boleh kita zakat. Ya, orang dalam juga nggak boleh tuh. Untuk memberikan kenyamanan, memberikan pendistribusian kepada 8 golongan supaya betul-betul zakatnya bagus gitu. Insyaallah akan kita masuk untuk pelatihan tinggal kita anggap saja kita itu pembahasan saja. Intinya jangan semena-mena, jangan kita mengalihkan kepada kemudian memberikan zakat sembarangan. Kenapa? Karena akan merusak daripada ibadah. Zakat itu seperti sholat. Kemarin di sholat zakat itu seperti sholat, tidak boleh dilanjutkan. Ya, kecuali memang dari mana nafaqatuhu, kecuali dari orang-orang yang merasakan. Dan ini Bang Yuki punya pelajar kan, bawa sendiri Bang Yuki diantarin mewakili anak-anaknya, boleh nggak? Boleh. Naik rumah tangga jawabnya ya. Artinya jangan dipikir harus diberikan, bukan mewakilkan orang itu semua enggak, harus diterima. Kita pertanyaan. Iya. Kalau anak kita disuruh kita mengerjakan kemarin boleh? Anak enggak? Boleh. Betul. Kedua, anaknya kan bulan. Habis lebaran mau baru pindah kemarin. Jabatan sama begini. Sama. Masih sama. Dia tinggalnya sama. Ya. Tinggalnya di bulan. Maka zakat kita jadi di bulan. Jangan di ya. Kalau nanti udah pindah kemari, bertempat tinggal di sini, baru zakat tinggalnya di sini. Ya, gitu ya. Udah. Alhamdulillah pembahasan zakat yang kurang lebihnya semacam itu. Jadi kita bisa garis bawahi bahwa zakat itu ada dua, ada zakat mal dan zakat abdan. Zakat fitrah itu pertas sama, yaitu dapat golongan. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya dan dapat kita menambah daripada pengetahuan kita. Sebelum kita akhiri, mari kita baca Fatihah. Lalu istiqomah. Amin. Dan mudah-mudahan dalam dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.